Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gerai Saat Mawiguna NIM 19107030051 dari Prodi Ilmu Komunikasi UN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan analisa mengenai postkolonial pada iklan. Istilah postkolonial merupakan turunan dari kata kolonial. Istilah kolonia dalam bahasa Romawi berarti tanah pertanian atau pemukiman. Istilah ini mengacu pada orang-orang Romawi yang tinggal di negeri-negeri lain, akan tapi masih sebagai warga negara Romawi. Oxford English Dictionary memaparkan pengertian kolonial sebagai sebuah pemukiman dalam sebuah negeri baru. Sekumpulan orang yang bermukim dalam sebuah lokasi baru dengan membentuk sebuah komunitas yang tunduk atau terhubung dengan negara asal mereka. Komunitas yang dibentuk seperti itu terdiri dari pemukiman asli dan para keturunan mereka dan pengganti-penggantinya selama hubungan dengan negara asal tetap dipertahankan. Postkolonial merupakan suatu teori yang mempelajari kondisi dari keadaan sesudahnya. Teori postkolonial terutama berkenaan dengan keadaan abad ke-1 sampai abad ke-19. Teori ini memberikan perhatian kepada apa yang disebut budaya pribumi yang merupakan budaya tertindas dari kekuasaan kolonialisme. Juga, teori ini berkaitan dengan representasi ras, etnisitas, dan pembentukan negara bangsa. Kemudian, analisa postkolonial pada iklan. Di sini saya akan menganalisa 3 iklan sampo. Yang pertama sendiri yaitu iklan sampo Pantene. Iklan sampo Pantene ini dibintangi oleh Maudy Ayunda. Iklan ini memperlihatkan khasiat atau kegunaan salah satu dari produk Pantene, yaitu Pantene Conditioner. Iklan menampilkan adegan awal yaitu Maudy Ayunda sebagai pemeran utama bangun tidur dengan rambutnya yang khusus. Setelah bangun dan melihat dirinya di kaca atau cermin, Maudy Ayunda cukup kesal dengan keadaan rambutnya yang kusut. Kemudian si Maudy Ayunda ini memakai produk dari Pantene yaitu Pantene Conditioner untuk menghilangkan kusut pada rambutnya. Dalam iklan ini, produk Pantene Conditioner cukup mudah digunakan yaitu dengan mengusapkan produk tersebut di rambut tanpa harus membilasnya dengan air setelahnya. Kemudian yang kedua yaitu iklan Clear Indonesia. Iklan ini memaparkan seorang wanita yang sedang menonton sebuah konser musik. Wanita tersebut menunjukkan rambutnya yang begitu indah, bersih, dan jauh dari ketombe walaupun di bawah teriknya matahari. Hal tersebut terjadi yang dikarenakan wanita tersebut memakai sampo Clear untuk merapat rambutnya. Kemudian iklan yang ketiga yaitu iklan Head and Shoulders. Iklan yang dibintangi oleh Joe Taslim ini menampilkan sebuah adegan yang sedang melakukan perekaman video atau syuting untuk pembuatan iklan sampo Head and Shoulders. Namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan mulus yang dikarenakan si Joe Taslim selalu salah dalam mengucapkan kata Head and Shoulders. Walaupun sudah dibantu oleh salah satu kru dalam pembuatan video iklan tersebut. Di sini Joe Taslim tidak selalu salah dalam mengucapkan kata Head and Shoulders. Namun ketika ia benar mengucapkannya, kata tersebut selalu terdapat ada gangguan seperti kru yang tiba-tiba lewat dari belakang ataupun adanya suara handphone yang mengganggu suasana syuting iklan. Dari cerita sutradara atau salah satu dalam syuting iklan tersebut menyuruh untuk mengganti pemeran dalam iklan tersebut yaitu Taslim untuk digantikan dengan artis atau pemeran yang lainnya. Hal ini akan membuat penonton tertawa karena kelucuan dan ekspresi dari Joe Taslim tersebut. Lalu mengenai hasil analisa postkolonial dalam iklan. Ketiga iklan tersebut menampilkan pemeran yang menggunakan pakaian yang cukup keberat-beratan. Pertama, pakaian yang dikenakan oleh Maudy Ayunda sebagai bintang dalam iklan sampo Pantene. Maudy Ayunda memakai pakaian yang memperlihatkan lekuk tubuh atau pakaian yang cukup terbuka di bagian atas baju tersebut dengan memperlihatkan lengan tangan bagian atasnya. Pada iklan Clear juga, si pemeran atau bintang iklan tersebut memakai pakaian yang cukup ketat sehingga memperlihatkan tekukannya pada tubuhnya. Pemakaian pakaian yang terbuka ataupun pakaian yang ketat merupakan sebuah budaya yang keberat-beratan yang cukup bertentangan dengan orang timur atau Indonesia yang lebih sering menggunakan pakaian yang cukup tertutup dan sopan. Dalam iklan Head and Shoulders, dari pakaian yang dikenakan oleh Joe Taslim juga menerapkan budaya keberat-beratan yang ditunjukkan dengan penggunaan jas berwarna biru yang dikenakan oleh Joe Taslim. Jas sendiri merupakan pakaian resmi model Eropa, berlengan panjang dan dipakai di luar kemeja. Setelan jas atau hanya disebut setelan sedikitnya terdiri dari sebuah jas dan sebuah celana panjang yang dibuat dari kain yang sama. Kemudian terdapat budaya
kebarat-baratan lagi yang ditunjukkan oleh iklan clear. Iklan tersebut memperlihatkan seorang wanita dan teman-temannya yang sedang menonton konser DJ atau disc jockey. Menonton konser sendiri merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh orang barat untuk menghibur atau menyenangkan dirinya sendiri. Lalu pada iklan Head and Shoulders terdapat kata yang menggunakan bahasa Inggris, yaitu kata move on bro. Dalam hal ini, pihak iklan atau produk sampo Head and Shoulders sendiri lebih memilih menggunakan kata-kata bahasa Inggris ketimbang menggunakan kata dari bahasa Indonesia. Kata move on merupakan serapan dari bahasa Inggris yang bermakna pindah, namun banyak orang yang mengasumsikan kata move on di sini dengan arti berbeda, seperti pindah ke lain hati, pindah ke tempat baru, ataupun meluapkan kenangan buruk dari masa lalunya. Itu semua tergantung dari persepsi masing-masing orang. Dan dalam iklan Head and Shoulders, pengertian move on digunakan untuk pemirsa atau orang yang melihat iklan tersebut untuk berganti merek sampo dan menggunakan sampo bermerek Head and Shoulders. Demikian hasil kajian saya mengenai postkolonial pada iklan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.